Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Putri dengan NIM 33341900011. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai komunikasi efektif untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kecakapan komunikasi dengan dosen pengampu Pak Atih Ardiansyah, SIKOM, MIKOM. Selanjutnya yaitu terdapat konten yang akan dibahas pada pemaparan kali ini. Untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi pernyataan yang melatar belakangi dari pembahasan yang akan dibahas kali ini. Dan yang kedua yaitu ada teori, di mana teori ini merupakan beberapa pernyataan-pernyataan yang mendukung materi-materi yang akan dibahas pada pemaparan kali ini. Dan yang selanjutnya itu ada analisis, di mana analisis ini melakukan suatu analisa dari teori yang sudah dipaparkan sebelumnya dan dikaitkan dengan video yang akan dianalisa nantinya. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Seperti yang kita tahu, kita itu sebagai makhluk sosial, manusia ini senantiasa ingin berhubungan dengan manusia yang lain, gitu. Ingin menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Terus juga ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Nah, rasa ingin tahu ini yang membuat manusia itu perlu berkomunikasi satu sama lain dengan yang lainnya gitu. Jadi komunikasi ini tuh sudah menjadi hal lumrah yang dilakukan bagi setiap manusia. Nah, komunikasi itu sendiri merupakan proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan suatu pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lainnya. Pada umumnya, komunikasi ini tuh dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi ini juga dapat terjadi apabila unsur-unsur di dalam komunikasi itu terpenuhi, seperti komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, dan terus juga ada pesan, yaitu suatu informasi yang akan disampaikan gitu. Terus ada juga yang namanya komunikan, yaitu penerima atau lawan bicara, serta ada feedback, yaitu balasan yang diterima oleh komunikator saat melakukan komunikasi gitu, dan beberapa unsur lainnya yang mendukung. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu berupa teori. Dalam teori ini terdapat beberapa pernyataan yang akan mendukung dari pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada teori dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu sendiri merupakan pertukaran informasi, yaitu berupa pertukaran suatu ide, suatu perasaan, ataupun suatu gagasan yang nantinya itu akan menghasilkan perubahan sikap sehingga dia itu terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan juga dengan penerima pesan. Nah, komunikasi efektif juga merupakan komunikasi gitu yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change gitu pada orang yang terlibat dalam komunikasi itu. Nah, komunikasi efektif ini juga dapat terjadi apabila pesan yang disampaikan atau pesan yang diberitahukan kepada komunikator dapat diterima dengan baik atau dapat diterima dengan hasil yang sama gitu oleh komunikan atau penerimanya gitu. Sehingga di sini tuh tidak terjadi yang namanya salah persepsi. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran efektivitas dari suatu komunikasi efektif, yaitu dapat dilihat dari pencapaiannya yang pencapaian tujuannya itu dari si pengirim pesannya itu tercapai gitu. Dan juga dapat diterima dan dipahami oleh penerima dengan baik. Berkomunikasi efektif itu berarti di sini itu adalah bahwa komunikator dan komunikan ini sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi itu dapat dilihat
dari tercapainya tujuan si pengirim pesannya atau si komunikator. Pesan yang tersampaikan ini tuh dapat disampaikan dengan benar dan tepat sesuai dengan keinginan sang komunikatornya. Kemudian menunjukkan bahwa komunikasi ini tuh dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya terdapat ada penilaian efektifnya dari komunikasi efektif itu adalah komunikasi dapat efektif ini apabila pesan itu diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Nah, pesan itu ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal tersebut. Gitu. Selanjutnya juga ada komunikasi efektif ini memungkinkan seseorang itu dapat saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang sesuai dengan harapan mengenai hasilnya. Terdapat efektivitas komunikasi menurut Mike Posky, yaitu ada konten, konteks, dan receiver. Di mana konten itu adalah kata-kata atau simbol yang sebenarnya, yang merupakan bagian dari pesan yang dikenal sebagai bahasa. Itu tuh bisa diucapkan atau ditulis. Kata-kata ini dapat ditafsirkan dengan cara sendiri dan bahkan berupa pesan sederhana yang dapat dipahami secara berbeda. Dari konten ini juga merupakan pesan atau dia itu bahan atau dia juga bisa disebut dengan materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Selanjutnya yaitu ada konteks. Konteks ini merupakan bagian dari komunikasi yang mengelilingi kata atau bagian lisan atau yang tertulis yang dapat mempengaruhi maknanya. Konteks komunikasi ini juga terkadang tuh tampak dia tuh bertentangan dengan komunikasi. Misalnya, ketika informasi faktual yang diketahui orang tersebut tentang subjek menantang atau dia itu bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam komunikasi itu sendiri gitu. Nah, terus habis itu juga dalam komunikasi lisan, konteks mungkin termasuk dalam bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan tingkat keadaan emosi. Selanjutnya, konteks di sini itu juga merupakan komponen yang penting, tapi dia itu sering diabaikan gitu. Seperti yang dapat kita lihat ketika kita lebih percaya gitu pada apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar gitu. Terkadang juga kita lebih mempercayai keakuratan perilaku nonverbal daripada perilaku verbalnya. Jadi ketika kita berkomunikasi, orang lain itu memperhatikan apa yang kita katakan gitu. Bagaimana kita mengatakannya dan apa yang dia ketahui tentang subjek yang menjadi inti atau pesan yang akan disampaikan tersebut. Yang ketiga yaitu ada receiver, di mana receiver itu sendiri disebut juga dengan komunikan gitu. Komunikan ini adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Maksudnya di sini adalah dia itu lebih kepada keadaan emosional dari si penerima pesannya. Seperti dalam hal misalnya bagaimana kita harus berkomunikasi dengan penerima gitu. Seperti melakukan pemilihan apa yang kita gunakan, misal kita akan melakukan penyampaian informasi menggunakan email, pesan suara, atau tertulis, atau bahkan berdialog dan berinteraksi secara langsung gitu. Selanjutnya juga apa yang harus dikomunikasikan gitu kepada penerima. Jadi apakah orang ini tuh membutuhkan informasi atau pesan ini atau tidak gitu. Jadi sehingga di sini tuh dalam melakukan komunikasi yang efektif kita juga perlu persiapan dan mempertimbangkan informasi seperti apa, bagaimana, seperti apa yang dapat diterima dengan baik oleh penerima. Selain dari ketiga efektivitas komunikasi menurut Mike Posky, nah terdapat juga komunikasi yang efektif lainnya itu terdapat beberapa komponen lainnya yaitu seperti culture, verbal, dan non-verbal. Di mana culture ini merupakan suatu kebiasaan atau budaya dari masyarakat sekitarnya. Nah, dalam hal ini, dalam hal berkomunikasi, yaitu penyampaian yang dilakukan itu tidak hanya dengan menggunakan bahasa dan hanya penyampaian informasi saja, namun etika dan tata krama itu juga diperlukan dalam berkomunikasi. Untuk yang verbal,
yaitu dia merupakan penyampaian menggunakan secara lisan ataupun tertulis. Untuk nonverbal, dia ini penyampaian informasi yang berhubungan dengan penampilan fisik, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur tubuh. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis, yaitu di sini berupa menganalisa berdasarkan video pidato Presiden Obama. Nah, berdasarkan video Presiden Obama yang dilakukan ketika mengadakan kunjungan ke Indonesia, dapat dianalisa yaitu berupa yang pertama ada konten. Nah, konten ini yang dibahas yaitu ada toleransi beragama, sistem demokrasi, dan keberagaman. Toleransi beragama yang dimaksudkan di sini adalah menghormati agama manapun yang ada di Indonesia ini, dan dapat dilihat juga telah berkembangnya atau beberapa bangunan agamis yang dibangun secara berdampingan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang toleransi beragamanya itu cukup tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi di Indonesia ini ditunjukkan dalam pemilihan umum suatu presidennya, itu tuh dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyatnya, dan juga dilakukan pemilihan secara adil. Dan dapat dilihat juga dari Indonesia ini sudah mulai berkembang seiring dengan berkembangnya juga teknologi, yaitu dalam hal mengutarakan pendapatnya di berbagai platform digital yang semakin berkembang pesat. Selanjutnya dalam hal konten keberagaman ini, yaitu Indonesia ini memiliki berbagai macam pulau yang tentunya memiliki suku, budaya, ras yang berbeda-beda. Walaupun memiliki banyak keberagaman dan banyak perbedaan, tapi Indonesia ini mampu melewatkan semuanya, yaitu dapat disebut juga di sini yang semboyan yang telah dijadikan semboyan juga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk selanjutnya yaitu dalam hal konteks, di sini Presiden Obama menyampaikan beberapa pesannya menggunakan gestur, gerak tubuh yang semakin memberikan keyakinan kepada audiens gitu. Nah, dalam hal ini juga Presiden Obama menyampaikan suatu hal, yaitu membahas tentang politik, dan di sini juga membahas tentang mengarah untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk beberapa periode ke depannya. Yang ketiga yaitu ada receiver, di mana komunikator atau Presiden Obama ini memahami audiensinya. Nah, dapat dilihat dari respon atau feedback dari audiensinya ini, yaitu menerima dan menyambut dengan baik Presiden Obama. Dan dapat dilihat juga respon dari audiensinya itu memberikan tepuk tangan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan Presiden Obama. Selanjutnya yaitu culture, di mana culture ini Presiden Obama ini menyampaikan salam ataupun menyampaikan pesan sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang dilakukan di Indonesia ini. Untuk yang verbal dan non-verbal, di mana penyampaian pidato yang dilakukan oleh Presiden Obama ini dilakukan secara langsung melalui lisannya dan disertai dengan gerak tubuh, terus mimik wajahnya, ekspresi wajahnya, terus melakukan kontak mata dengan audiensnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana komunikasi efektif ini dapat terbangun dalam situasi yang komunikatif serta interaktif, dan informasi itu juga dapat tersampaikan dengan baik oleh penerima, seperti pada video tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.